Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallu wa sallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Wa hakaza nabda hazihi adirasah fi hadzal yaum biqaul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabatnya maupun pengikutnya yang setia dan istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baik anak sekalian, apakah kalian dalam kondisi sehat-sehat walafiat? Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat walafiat semuanya dan tidak kurang apapun, sehat-sehat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak sekalian, pembelajaran hari ini yaitu kita akan membicarakan tentang masalah hukum pelaksanaan ibadah haji. Sebelum dilanjutkan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan kali ini senantiasa diberkati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah anak sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang haji, yaitu hukum pelaksanaan ibadah haji. Sebelum saya lanjut, kalian tentu sudah memahami bahwasanya haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan kepada setiap muslim yang istita'ah, yang mampu melaksanakan atau melakukan perjalanan ke sana. Lebih jauh lagi, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu, memahami dulu apa pengertian haji menurut bahasa. Apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan jawaban? Baik, si Ahmad, silakan. Oh ya, luar biasa. Ada yang lain? Silakan. Oh iya, ya benar. Jadi sekalian, haji itu artinya menurut bahasa al-qasdu, menyengaja atau sengaja. Kemudian pengertian haji menurut istilah. Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, kurban. Ya, boleh. Bagus si kurban. Jadi haji menurut istilah itu adalah menyengaja melakukan perjalanan menuju Baitullah dengan maksud melaksanakan rangkaian ibadah haji, bertawaf, bersa'i, bertahallul serta amalan-amalan yang ada kaitannya dengan ibadah haji untuk mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian haji menurut istilah. Baik, sebelum saya lanjut, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada ya. Berarti kalian sudah memahami semua. Baiklah, sekarang kita pindah kepada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah haji itu adalah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu istita'ah melakukan perjalanan ke sana. Kemudian
Ada juga dalilnya di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala hamsi. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan membayar zakat, wa hajjil baiti, dan melakukan ibadah haji, wa saumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta kelas 10. Itulah dalil-dalil tentang diwajibkannya ibadah haji bagi kaum muslimin yang mampu, yang istita'ah, yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Ada yang masih ada yang terganjal dari dalil-dalil itu tadi? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Kemudian, seperti halnya ibadah puasa atau ibadah salat, haji juga mempunyai yang namanya syarat. Ada rukun dan ada wajib haji. Kalau syarat haji itu adalah sesuatu yang mesti dipenuhi seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang pertama syarat ibadah haji itu adalah dia harus muslim. Ya. Dia harus muslim, kemudian dia dalam kondisi balik, kemudian berakal sehat, orang merdeka bukan budak, dan mampu dalam segala hal, istita'ah. Istita'ah di sini seseorang yang akan melakukan ibadah haji, dia harus mampu dalam masalah biaya ongkos ke sana. Dia harus sehat. Dia dalam keadaan aman. Kemudian bagi keluarga yang ditinggalkan harus ada nafkah. Jadi keluarga yang ditinggalkannya itu tidak terlantar. Itulah syarat haji. Kemudian rukun haji. Rukun haji itu artinya sesuatu yang mesti dilaksanakan seseorang yang melakukan ibadah haji. Kalau rukunnya ada salah satunya tidak dikerjakan, maka haji seseorang itu tidak sah, batal. Jadi harus terkumpul semuanya. Apa itu? Rukun ibadah haji yang pertama berniat ihram. Jadi melakukan niat ihram di miqat yang telah ditentukan oleh syariat. Setelah melakukan ihram, seseorang itu harus melakukan wukuf di Padang Arafah. Nah, setelah melakukan wukuf, dia harus melakukan tawaf ifadah. Tawaf itu yaitu melakukan semacam amalia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari garis coklat yang searah dengan arah Hajarul Aswad. Jadi mulainya di situ. Itu yang namanya tawaf. Kemudian rukun berikutnya adalah harus melakukan sa'i. Sa'i itu adalah berlari di antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi seseorang yang melakukan sa'i harus memulai di Bukit Safa, lalu berdoa untuk melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah, lalu dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Itu dihitung 1 kali putaran. Itu dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian setelah melakukan sa'i, seorang jamaah haji itu harus melakukan tahallul. Tahallul itu mencukur rambut. Bagi laki-laki dianjurkan
mencukur rambut dengan cara bisa mencukur seluruhnya. Adapun perempuan boleh menggunting rambutnya sekurang-kurangnya 3 helai. Nah, itulah rukun haji. Jadi kalau ada salah satu yang tidak dikerjakan maka haji tidak sah. Makanya harus hati-hati. Jadi harus paham betul apa rukun haji itu. Kemudian wajib haji. Kalau wajib haji apabila ditinggalkan tidak membatalkan haji seseorang. Tetapi seseorang yang berhaji itu harus membayar dam. Membayar dam itu maksudnya seorang jamaah haji harus memotong 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Nah itu. Jadi setelah melakukan pemotongan itu maka dianggap seorang yang melakukan haji itu telah melaksanakan kewajiban hajinya. Kemudian, anak sekalian, apa saja wajib haji itu? Wajib haji itu yang pertama seseorang itu harus memulai ihram, harus berniat ihram di miqat. Miqat itu tempat khusus yang telah ditentukan oleh syariat Islam, tempat memulai berniat ihram. Seperti kalau orang dari Madinah, sebelum sampai ke Mekah ada tempat yang namanya Bir Ali. Bir Ali itulah tempat orang bermiqat. Jadi seseorang yang akan melakukan ibadah haji, syarat wajibnya itu harus bermiqat di tempat yang ditentukan. Kalau sampainya bermiqat di tempat lain tidak sah. Kalau dari Indonesia semuanya ada di sana itu sebelum sampai ke kota Mekah itu ada namanya Yalamlam. Jadi kalau pesawat udah sejajar dengan Yalamlam maka ya jamaah berniat ihram. Nah itu. Jadi tempat-tempat khusus yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk melakukan niat ihram. Itu adalah wajib haji. Kemudian melempar jamroh. Nah, jadi orang yang melempar jamrah itu merupakan wajib haji. Kalau ada orang yang tidak melakukan lempar jamrah maka dia harus membayar dam. Kemudian mabit di Musdalifah. Seterusnya mabit atau menginap di Mina. Terus melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu maksudnya tawaf yang dilakukan setelah jamaah haji ingin meninggalkan kota suci Mekah kembali ke tanah air. Atau biasanya jamaah haji Indonesia itu kalau gelombang kedua setelah melaksanakan wukuf di Arafah, melontar jamrah, mabit di Mina, di Musdalifah, ada tawaf wada, sa'i, tahallul, biasanya melanjutkan ziarah dan untuk melakukan salat 40 waktu di Madinah. Jadi sebelum ke Madinah jamaah haji gelombang kedua Indonesia itu biasanya ya melakukan haji tawaf yang namanya tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf pamit. Jadi pamit ya karena sudah mau meninggalkan kota Mekah. Kemudian anak sekalian, sebelum saya lanjut, apakah kalian sudah paham betul apakah syarat-syarat ibadah haji itu, apakah rukunnya, serta apa wajib haji itu? Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Jadi anak sekalian, dalam berhaji itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan ibadah haji kita itu sah dan kita mendapatkan pahala yang banyak, paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi seseorang yang telah berniat ihram untuk melaksanakan ibadah haji, yang pertama
Kalau dia sudah berkeluarga, tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama dalam masa haji. Kemudian tidak boleh melakukan perbuatan tercela atau memotong tumbuh-tumbuhan dimakan. Baik ada sekalian, sebelum saya akhiri, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji kita harus berhati-hati. Kita harus paham betul bagaimana syarat, rukun dan wajib haji itu sehingga haji kita bisa dilaksanakan dengan baik dan kita akan nanti mendapatkan haji mabrur. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar materi pembelajaran tentang pelaksanaan ibadah haji atau hukum pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal yang terkait di dalamnya senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Bismillah. Selesai. Baiklah anak sekalian, inilah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan aku bisa memahami dengan baik sehingga suatu saat nanti apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan, Anda ditakdirkan untuk melakukan ibadah haji dan aku bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, benar, sesuai dengan syariat Islam. Karena materi tentang masalah hukum pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal yang terkait di dalamnya, anak-anak telah pelajari di Madrasah Alia Negeri 19 Jakarta ini. Itulah harapan saya. Baiklah, saya akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.